Oke, kita mulai market review kita ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa kita bicarakan hari ini karena marketnya begitu-begitu saja dan skenario double top kita masih tetap berlaku ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah ya dia bisa break dari sini. Ini yang kita harapkan. Tapi tapi yang kita lihat adalah pantulan ini kayaknya masih belum mampu mengangkat indeks. Ya, kita tinggal lihat lagi nih. Ya, apakah nanti di EMA 20-nya itu masih akan mantul apa enggak. Tapi seenggak-enggaknya ya, setelah ada beberapa konfirmasi ini ya, dua konfirmasi ini, jadi kita masih melihat ya, double top ini masih cukup oke ya, masih skenario masih cukup oke ya. Kemudian kalaupun dia nanti turun, ya cuman untuk menggenapi kalau seasonalnya November itu selalu ditutup dengan, bukan selalu ya, maksudnya sebagian besar ditutup dengan merah ya. Jadi artinya ya paling ya dia akan ditutup tipis. Jadi harapan kita adalah indeks itu sideways aja dia, sideways. Nah, kalau dia dalam keadaan seperti itu, ini kan masih belum ada penentuan sama sekali ya. Kalau dia break ke atas, mungkin kita masih bisa lihat saham-saham lain ya. Tapi sekarang untuk lihat teknikalnya saja, kelihatannya memang indeks cuman akan bergerak sideways. Kita boleh bilang begitu aja deh ya. Indeks masih akan bergerak sideways. Nah, apalagi kalau misalnya kita lihat ya 30 saham dengan market cap gede itu ada di IDX 30 ya. Itu juga tidak mampu untuk stay di atas ini nih yang 23,6 level Fibonacci 23,6. Dia tidak mampu stay di situ. Yang kita harap adalah dia bisa stay. Jadi ini kalau misalnya dia teman-teman lihat candle yang itu ya. Candle yang kemarin itu kan kayaknya bagus banget ya. Dia bisa kayaknya kedorong ke atas. Tapi hari ini kayaknya dia turun kembali nih. Nah, pada saat dia turun kembali ini, secara minornya kan sebenarnya dia sedang mencari strukturnya ya. Secara minornya. Jadi ini high, ini udah lower high. Kita tinggal lihat ya apakah dia mau tembus ke bawah karena ini adalah low-nya. Nah, secara minor aja, minor trend-nya aja, memang dia masih uptrend ini. Memang kondisinya masih uptrend. Tetapi kalau misalnya strukturnya ternyata di akhirnya patah, dia membentuk low yang baru, itu berarti ya dari indeks 30 ya dia akan mulai ada satu fase di mana minornya itu udah mulai downtrend ya. Minornya saja udah downtrend ya. Nah, kalau minornya udah downtrend, mungkin itu akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan karena bobot di sini kan gede-gede semua kan. Ya, nah jadi tinggal penentuan nih area sini yang 38,2 ini bagaimana? Ya kalau dia tembus, nah ya wis ya. Berarti ya kita harus melakukan strategi yang lain. Jadi kayak sekarang aja kayak sekarang aja indeks itu boleh dibilang kayak udah berada di periode yang konsolidasi lah ya. Jadi sudah naik tinggi, dia akan konsolidasi di situ ya, bahkan ada cenderung tekanan jual yang cukup tinggi ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah strategi kita itu adalah menghindari saham-saham yang bobotnya gede ke indeks harga saham gabungan ya. Bobot-bobot besar itu ya sayang sekali itu memang ada di level 2, level 3 ya, itu kayak kata Pak Arsono, trade yang gorengan ya. Trade yang gorengan sebenarnya sih oke aja sih, maksudnya level yang lapis 3 teman-teman mau trade segala macam sepanjang itu ada teknikal yang terkonfirmasi. Tetapi buat saya memang mungkin udah aturan saya ya yang sudah saya tetapkan bahwa saya memang tidak akan menyentuh area-area tersebut ya, level lapis 3 atau mungkin yang saham-saham yang bergerak kan bukan karena fundamental. Jadi bukan karena sesuatu yang memang menarik dia untuk ada perubahan pada fundamentalnya. Jadi oleh sebab itu saya juga cenderung tidak akan merekomendasi di situ. Itu satu ya. Kedua, mental sama psikologinya juga udah berbeda. Ya, di saham-saham di lapis 3, saham-saham yang katanya sifatnya adalah gorengan itu ya, mental sama psikologinya udah pasti berbeda. Teman-teman yang trading di saham yang kita katakan fundamentalnya nggak jelas itu, ya mesti trading cepat. Mesti scalping, mesti day trading ya, atau setidaknya harus melakukan pemantauan terhadap
pergerakannya. Nah, saya sendiri itu tidak bisa melakukan itu. Kita bisa memantau ini enggak dari jam 9 sampai jam 5. Nah, itu kalau misalnya tidak bisa, ya lebih baik enggak kan. Terus habis itu psikologinya, mental saya sudah tidak di situ ya. Dan menurut saya, ini menurut saya loh ya, mereka yang scalping, mereka yang day trading, ya itu memang mereka punya metodenya. Nah, kalau saya, metode saya nggak di situ. Jadi otomatis kalau saya pakai untuk yang scalping sama day trading, ya pasti udah nggak cocok ya. Itu udah nggak cocok. Itu dari metode saja sudah tidak cocok ya. Dan mental saya sudah tidak terlatih di situ. Jadi oleh sebab itu ya kita nggak akan masuk ke area tersebut. Jadi kalau indeks harga saham gabungan memang jelek, pilihan saya adalah liburan. Pilihan saya adalah libur. Jadi yang saya lakukan adalah memang itu adalah saham yang secara teknikal itu confirm, baru saya masuk. Jadi saya ambil contoh misalnya ya ini misalnya BSDE, itu confirm buat saya. Ini confirm buat saya karena dia udah break kan. Break dari area yang saya mau di 1150 dia udah break ya, itu kan kita sebutnya sebagai neckline ya. Kalau teman-teman mau ambil sampai ke atas ada di 1160 itu neckline. Dia udah break. Ya, dia udah break. Sekarang ngapain dia? Ya, dia berarti dia turun lagi ya. Kalau lihat dari support resisten memang itu ada satu resisten di situ ya. Tetapi pergerakannya masih utuh. Maksudnya masih utuh itu ya trennya semua masih utuh. Dia tidak sampai break lagi ke neckline turun ke bawah. Kayak kalau dia break ke neckline ya mungkin saya juga bisa kalau kena trailing stop saya juga mungkin kabur duluan kan. Jadi artinya yang konfirmasi saja yang saya pegang. Ya kayak ini kan saya konfirmasi ya saya pegang, berarti saya track the plan. Selama dia belum kena stop loss saya, sebelum dia kena trailing stop saya ikut. Ya, ini adalah saham-saham yang apa namanya teknikalnya jelas ya. Jadi itu yang saya pegang. Di luar apa namanya indeks harga saham gabungan sedang mungkin konsolidasi segala macam karena dia sudah confirm, udah firm buat saya teknikalnya, maka saya ikut. Ya, jadi teman-teman juga mungkin saya boleh menyarankan seperti itu. Jadi ya carilah sebuah metode, carilah sebuah hal yang teman-teman bisa pegang, menjadi pegangan teman-teman ya. Misalnya contoh ya, teman-teman mungkin lihat support resisten ya, support resisten. Ya udah kuasai itu dulu, kuasai satu jenis itu dulu. Buat gimana ya cara menggambar support resisten? Ya gali. Di YouTube sekarang itu udah banyak sekali yang namanya referensi untuk teman-teman belajar. Ya, teman-teman bisa lihat di YouTube ini banyak sekali. Ya, termasuk di channel ini juga kita ada bikin ya support resisten itu seperti apa. Terus habis itu teman-teman bisa membuat itu support resisten. Banyak sekali cara untuk bisa membuat itu. Ya, nah sekarang tinggal teman-teman kuasai itu agar itu bisa menjadi pegangan. Ingat loh ya, kita mesti punya sesuatu yang kita pegang. Jangan hanya berdasarkan katanya. Oh katanya oke gini. Nah nanti kalau misalnya dia drop ya terus kena stop loss orang itu udah kabur. Misalnya saya ngasih insight lah ya. Saya sudah tidak di saham itu, teman-teman masih stay di sana. Karena apa? Kita kan punya yang namanya stop loss, kita punya yang namanya trailing stop kan, ya kan? Artinya kalau saham itu belum naik ya memang kita fokus di stop loss. Kalau sahamnya itu naik, kita fokusnya di mana? Di trailing stop. Jadi mungkin saja ya kita udah kasih insight ya, terus habis itu kita udah keluar karena udah kena trailing stop dan lain sebagainya. Teman-teman masih stay di situ. Kenapa? Ya karena mau nggak mau harus tunggu. Tunggu apa? Tunggu orang itu ngomong. Saya udah keluar ya. Baru cepat-cepat keluar. Yang jadi masalah adalah kita kan nggak trading bareng-bareng. Ya kan? Nah, oleh sebab itu makanya teman-teman harus punya pegangan sendiri. Harus punya pegangan sendiri. Minimal ya, tahu kalau oke, ini insight ya. Oke, teman-teman boleh carilah insight dari mana aja ya. Kemudian analisa kembali. Lakukan analisa kembali. Nah, itu jalan sama tidak jalan, kenapa? Ya, kenapa? Nah, fokus di kenapanya ini. Habis itu cari, gali untuk memperbaiki trading sistemnya, untuk memperbaiki mungkin ini masuk saya terlalu cepat dan masuk saya terlalu lama ya, kecepatan ya masuknya terlalu cepat ya. Dan itu teman-teman perbaiki.
ya stay di why-nya ini, stay di why itu sehingga teman-teman bisa berkembang. Yang paling penting adalah apa? Trading itu bukan masalah 1, 2, 3 ya, teman-teman bisa habis itu wah saya langsung bisa menjadi sesuatu. Tidak seperti itu. Trading itu proses. Nah, teman-teman setia nggak sama prosesnya? Nah, proses yang seperti apa itu kan teman-teman mesti tahu ya. Jangan cuman akhirnya ya udah gue berproses tapi tidak melakukan apapun ya, tidak berkembang sama sekali kan. Jadi teman-teman berproses ya, prosesnya itu teman-teman lakukan yaitu apa? Ya action, ya melakukan analisa berdasarkan apa? Pegangan teman-teman. Kalau saya hanya tahu support resisten, nggak masalah loh. Tidak masalah, memang itu adalah basic dan itu dasar dari semua indikator itu support dan resisten, pergerakan harga di price action. Ya, atau teman-teman mungkin oke, saya kuasai banget namanya trendline. Sudah pakai aja itu. Setiap kali metode itu masuk dan memberikan sinyal kepada teman-teman, action, bikin plan segala macam, udah trade the plan. Jadi stay di why-nya itu, stay di why, selalu menjadi orang-orang yang penasaran. Kok ini nggak bekerja ya? Nah, kenapa? Alasannya apa? Kenapa dia tidak bekerja? Bedah itu. Bedah, perbaiki. Tapi kalau ini bekerja, ini bekerja. Kenapa ini bekerja? Jadi punya pegangan, punya minimal sebuah landasan lah. Jadi kalau nanti market tiba-tiba panik, kita nggak menunggu. Menunggu apa? Aba-aba. Nah, itu kan jadi mau sampai kapan kita begitulah? Mau sampai kapan? Ya akhirnya iya, uangnya loss lagi, uangnya hilang lagi dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi punya pegangan, selalu harus punya pegangan. Ya. Nah, oke. Mungkin sekalian ya, ini saya diingatkan admin juga ya. Ini mungkin masih di awal. Teman-teman kalau misalnya mau sedikit mendapatkan pegangan itu ya teman-teman bisa ada di kelas kita di Januari ini. Jadi ini adalah kelas price action yang 2 hari. Ada banyak sekali yang bertanya, apa yang bedanya sih yang 2 hari sama 2 bulan? Ya, kalau dengar 2 bulan teman-teman udah tahu kan ya, bahannya berarti ya kita ada periode sampai 2 bulan baru kelar. Nah, itu mungkin agak itu ya, bagi sebagian orang ya ada yang nggak tahan sampai 2 bulan. Ya. Oke, nah prosesnya yang 2 bulan juga memang harganya agak premium. Dan itu cuman tahun depannya cuma 3 kali tok ya, 3 kali dalam 2 bulan. Dan kemudian yang price action ini memang kita sediakan untuk yang teman-teman yang mau cepat dapetin pegangan itu ya. Nah itu makanya kita bikin kelas price action yang 2 hari. Nah untuk keterangan lebih lengkap teman-teman bisa hubungi admin lah, nanti di kolom komentar juga kita ada taruh komentarnya di situ ya, buat linknya untuk teman-teman bisa hubungi admin. Oke? Ya. Nah balik lagi ke teknikalnya. Ya kalau indeks harga saham gabungan cuma konsolidasi gitu, berarti yang kita cari sekarang ya, teman-teman mau trading di lapis 2 atau lapis 3. Nah, tapi kalau lapis 3 saya nggak bisa memberikan rekomendasi apapun ya. Tetapi ada beberapa saham yang teman-teman bisa tungguin ya untuk confirm teknikalnya. Misalnya saya ambil contoh adalah Pegas. Pegas kan udah saya mention dari hari Sabtu atau dari hari Selasa kemarin ya. Pegas ini itu sedang memberitahu kepada kita tungguin ya, tungguin. Saya nggak tahu teman-teman masih tungguin nggak. Jadi ini saya mention aja ke teman-teman lagi ya. Ini tungguin Pegas, dia bisa break. Ini udah mulai cukup ini ya, cukup mulai stabil. Jadi artinya tekanan belinya mungkin yang bahasa kerennya itu, bahasa keren yang teman-teman tahu itu adalah oversold dan overbought-nya itu udah mulai seimbang nih. Ya udah hampir seimbang. Teman-teman cek lah di indikatornya ya. Kalau dari price action-nya sih saya udah melihat bahwa dia udah mulai seimbang nih. Ya, tinggal cek di indikator. Indikator apapun lah teman-teman tinggal cek di situ, lihat benar nggak. Dia udah mulai seimbang. Nah, pada saat dia mulai seimbang ini kan sebuah tanda buat kita ya. Dia akan ke bawah atau ke atas. Nah, tinggal lihat kecenderungan yang ada. Kecenderungan itu maksudnya ya katalisnya, ya terus habis itu lihat ya pergerakan harganya. Ini dia kan bergerak di mana? Dari bawah ke atas. Berarti ini sedang dia membentuk apa? Ini sedang membentuk, bahasa kerennya itu adalah bullish pattern. Ya, bullish pattern. Ini kan kayak flag ya, kayak bendera, tiang bendera gitu kan ya.
Nah, jadi ada peluang kalau dia membentuk seperti ini, kebiasaannya adalah bergerak ke atas. Kecenderungannya itu adalah bergerak ke atas. Jadi oleh sebab itu, jangan lepaskan pandangan dari si Pegas ini. Nah, teman-teman berarti sudah bikin plan dari sekarang. Ini kayak misalnya contoh saya udah taruh ya. Ini kayaknya udah dari minggu lalu deh kita taruh di situ ya. Kalau dia break, kita mau ikut Pegas. Ya mungkin tidak terlalu tinggi-tinggi banget 1:2 ya, rasionya 1:2. Oke, cukup gitu ya. Berarti udah cukup aja. Gitu. Kecuali nanti mungkin ya Januari dia bisa naik lagi ya, kita tinggal trailing stop. Keputusan teman-teman aja ya. Bagaimana mau mengolah si Pegas ini. Ini kan saya hanya memberikan insight ya. Untuk masuk dan taking profit dan lain sebagainya, udah balik ke teman-teman karena karakter kan beda-beda ya. Ada yang cuma mau ya udah saya masuk aja 1:2 aja sudah sekitar ini berapa 1:2 pasin dulu. Ya udah sekitar 15%. Ya udah lumayan lah, maksudnya kan 15% saat market sedang konsolidasi dan lain sebagainya kan. Ini satu Pegas ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya nanti langsung di chat aja ya, nanti saya sekalian langsung ke situ. Nah, habis saham yang kedua adalah saham agro. Ini udah juga ya, udah saya mention juga beberapa waktu yang lalu. Ya nggak tahu Selasa apa hari Jumat apa hari Sabtu yang lalu ya. Ini udah tinggal tunggu dia break. Begitu dia break, ikut ya. Makanya ini tungguin ya, tungguin. Buat teman-teman alumni ini harusnya udah tahu daerah sini itu apa. Ya, cuman karena dia masih ada di atas itu masih ada resisten ya. Jauh lebih aman kita tungguin ke atas. Ya, begitu dia break ya, kita udah mulai bisa ikutan. Ya, jadi oleh sebab itu ya jangan lepasin pandangannya. Ini dari agro ya. Oke, habis itu ada satunya lagi adalah saudaranya Breeze. Ini juga sama ya. Kondisinya dia sudah dalam keadaan low risk ya. Ini kalau teman-teman lihat overbought, oversold-nya juga udah mulai seimbang, ya kan? Udah tidak overbought, udah tidak oversold ya. Jadi udah hampir seimbang. Mungkin udah turun di bawah apa yang kita sebut sebagai overbought ya. Jadi udah jenuh beli lah ya. Udah jenuh beli mungkin udah di bawah situ. Jadi udah tinggal menunggu dia mau ke atas apa ke bawah. Oke? Ya itu Breeze. Terus habis itu ada satunya lagi. Nah, ini mungkin yang teman-teman mau adalah yang di lapis 2 apa lapis 3 ini ya. Ya East Park Hotel. Jadi ini mungkin karena PPM ya, PPKM yang sudah diturunkan levelnya, tapi ini kabarnya sudah mulai ada ancaman loh ya untuk PPKM. Kalau nanti di libur Natal dan libur Tahun Baru itu akan dinaikkan ke level 3. Ya, dan kelihatannya pelaksananya akan seperti itu. Nah, apakah itu akan jadi ancaman untuk saham-saham yang berhubungan dengan hotel dan lain sebagainya? Tapi secara teknikal ini saham cukup oke. Secara teknikal ya, ini saham cukup oke. Dia udah naik terus habis itu ngebest di situ. Jadi ya teman-teman tinggal tungguin kalau dia break ya. Jadi tinggal siapkan aja. Catat aja teman-teman ya, ini watchlist yang ada. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau ngambil yang agak lebih premium, ini ada Harum di situ. Ya, ada Harum. Teman-teman juga bisa lihat ya, dia kan udah mulai mengecil ya. Udah mulai mengecil di situ. Nah, itu juga karena kenaikannya udah begitu tinggi ya. Ini harusnya overbought-nya kan luar biasa kan. Ini ya. Overbought-nya pasti luar biasa. Jadi dia untuk menghilangkan overbought ini dibutuhkan masa konsolidasi. Ya, ini mungkin sekalian teman-teman ya. Jadi logiknya kenapa dia harus ada pullback? Yaitu untuk bahasa kerennya itu dia untuk menghilangkan overbought di sini ya agar dia konsolidasi. Nah, kemudian nanti overbought-nya mulai turun lagi ya habis itu ya mungkin udah sampai di titik tertentu dia akan mulai kembali lagi melanjutkan tren. Kalau katalisnya memang masih bagus di situ. Ya, ini Harum. Saham yang urusannya sama tambang itu ada satu namanya TINS ya, Timah. Ini juga dalam keadaan konsolidasi kan, ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, dia kan udah mulai mengecil. Ini saya harapkan adalah dia tambah panjang dikit aja nih. Panjang dikit di konsolidasi itu. Nanti hari Sabtu kita lihat dia lagi ya seperti apa. Karena si timah sendiri itu udah cukup tinggi. Harga timahnya ya. Timah itu berarti tin ya. Nah ini ya.
Coba kita lihat ya. Nah, harga timahnya nih. Di futures-nya sendiri masih di berapa ini? 31.000 sekian, ya kan? Jadi oleh sebab itu, ya kita masih melihat ya, TINS ini mungkin masih ada kesempatan untuk melanjutkan trennya. Ya, lihat begini kan. Ya, masih ada kesempatan untuk melanjutkan trennya. Jadi tinggal ya apa teman-teman tinggal perhatikan. Oke? Itu kurang lebih ya saham-saham yang mungkin teman-teman ya masih bisa lihat ya. Nah, saya mungkin ke pertanyaan-pertanyaan. Kita ambil sebentar ya. Masuk mana ya? Mana tadi? Oh, sentimen Mitratel apakah kurang cukup untuk mendorong indeks? Yang jadi masalah untuk Mitratel itu adalah bobotnya kita nggak tahu. Ya, sentimen ini dia kan berarti akan mendorong TWR, apa saham telco segala macam kan. Kalau terdorong ya. Karena dia hanya IPO-nya kalau nggak salah di 800 kan. IPO-nya di 800. Terus habis itu kelihatannya yang bobot untuk Mitratel itu buat naikin indeks itu kayaknya cukup kecil. Ya, cukup kecil. Ya, apalagi ya kita lihat ya induknya sendiri TLKM secara teknikalnya ya. Tuh ya, dia udah mulai break nih. Walaupun memang udah mendekati area yang kita mau ya. Ini kan sebenarnya udah mendekati area yang mau. Cuman kan kita masih menunggu ya, dia mau benar-benar cukupkan sampai ke sini. Mitratel itu tanggal 22 kan, itu berarti kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin. Nah, teman-teman tinggal lihat nih di Telkom ini, di area ini di 3.500 sampai 3.570 itu cukup kuat nggak untuk menahan penurunan si Telkom ini sendiri. Ya, walaupun ya kita lihat ya, ini area ini memang cukup seksi untuk kita bisa collect Telkom, lihat ya. Area ini kan setelah dia break, ya ini kan area ini. Ya, nah kalau dia bisa ke sini, ya mungkin teman-teman bisa collect. Lebih baik collect ini daripada Mitratel. Ya karena yang saya tahu itu retail itu juga nggak dapat banyak ya waktu penawaran umum di IPO-nya. Ya ada isu kan diborong sama si Ina dan lain sebagainya. Jadi ambil aja yang udah jadi. Ini induknya sendiri. Kita mau lihat di sekitar ini bisa nggak. Nah, kalau dia bisa, ya artinya dia bertahan di situ, ya mungkin dia akan melanjutkan trend. Karena ini kan dia cuman ya membentuk kayak flag di situ ya. Nah, kalau ini dia udah cukup, penurunannya udah cukup, habis tanggal 22 dia bisa ini. Nanti lihat deh di hari Jumat ya bagaimana konfirmasinya dia. Kalau dia turun sampai sini dan cukup ya dan dia tidak breakdown, nah teman-teman masih bisa collect nih. Ini trade plan saya collect di sekitar 3.640. Ya berarti dia naik berarti kan breakout kan. Ini saya gambar deh. Dia naik kan breakout di sini. Kurang lebih ya. Nah, dia breakout di situ kan. Nah, kalau dia breakout ya kita ambil. Ya, jadi mungkin saja sentimen untuk Mitratel buat induknya masih ada. Ya, kalau teman-teman ya korek-korek dikit lah ya di gajah-gajah di dalam sini itu masih stay apa enggak. Yang kita lihat kemarin itu memang masih stay. Ya, masih cukup apa namanya ada di dalam sini gitu untuk TLKM. Kelihatannya memang karena mereka nggak dapat Mitratel jadi ya udah beli induknya aja. Ya, atau itu memang adalah persiapan untuk window dressing buat para itu ya, para gajah-gajah itu yang ada di TLKM. Ya ini TLKM ya, kalau dia bisa naik ya memang ada dorongan sedikit untuk indeks harga saham gabungan. Tetapi kan bobot dari indeks harga saham gabungan banyak kan di mana? Banyak kan di finance kan. Banyak kan di BCA, BBRI, BMRI ya, BBNI dan itu semua dalam keadaan konsolidasi. Ya artinya mau break nggak bisa, mau belum cukup kuat ya jadi masih konsolidasi di area bawah. Nah, itu juga nanti kita akan memperhatikan kalau mereka bergerak harusnya indeks 30 juga bergerak. Tinggal lihat dia bertahan apa enggak. Ya, habis itu Aldo. Ini Aldo ini kemarin tuh kita hindari karena dia akan melakukan right issue. Ya, kemarin kita hindari karena dia mau melakukan right issue. Kemudian kita mau nungguin dia break di 840 juga tidak terjadi. Ya, dia memang sempat di atas tetapi habis itu ditutup di bawah. Lihat nggak? Ini kan trading plan yang waktu itu tuh. Ya, kita mau tungguin ini buang aja ya karena nggak ada. Oke, ini ya. Kita kan tungguin tuh dia mau break ke atas
atau tidak. Break itu harus stay loh ya. Berarti harus hanya ada satu candle di atas, tapi ini enggak. Nah, secara teknikal memang dia masih cukup bagus untuk kita tungguin. Kenapa? Karena setelah dia break dari trendline itu, dia masih stay loh di situ. Ya, kelihatannya akan nunggu jadwal right issue baru akan dinaikin. Nah, kebiasaannya kita, kalau mereka udah melakukan corporate action, kita hindari. Kenapa? Teknikal kadang-kadang nggak bisa membaca euforia yang ada. Kecuali kalau memang dia break di sini, terus kita udah ikut. Ya, kalau kita udah di dalamnya, mungkin kita akan ikut. Jadi euforia itu ya kita ambil aja lah, nanti tinggal TP-nya di mana. Tinggal kita fokus di trailing stop. Tapi kalau kayak gini, agak susah buat kita. Membaca atau mengukur euforia ini masih segede apa, kita nggak bisa. Itu nggak ada tools-nya masalahnya. Oke, kemudian ini harta. Ini cukup bagus ya. Oke, ini saya ini ya, minornya aja ya. Ini minornya teman-teman masih bisa perhatikan ini. Kalau misalnya dia bisa stay di atas, ya ini aja nih. Ya, dia bisa stay di atas ini, berapa nih? 236. Ya, dia bisa stay di atas itu, ya teman-teman bisa hold. Kalau udah punya. Kalau belum punya, ya buy lah di sekitar itu. Di 232 sampai 236. Untuk, apa namanya, HRTA ya. Ini juga mungkin sentimen emas kali ya. Emas juga udah mulai itu ya, mulai kayaknya udah mulai bergerak ya. Oke. Pegas udah saya bahas. CTRA. CTRA juga dia balik ke supportnya setelah dia break. Nah ya. Kalau udah punya hold. Kalau belum punya nih tunggu ini. Ya area 112 sampai 1145 itu bertahan nggak? Membuat si ini bertahan apa enggak? Ya kalau dia bertahan ya teman-teman masih bisa buy lah di sekitar itu. Ya ini tinggal konfirmasi aja dua candle ini nih. Ya kan dempet ya. Tinggal kita konfirmasi dia bertahan apa enggak. Besok soalnya Jumat sih. Ya kalau Jumat dia cuma masuk situ, habis itu dia Senin mulai jalan lagi ya udah. Tapi kalau lihat dari saudaranya ya misalnya kayak BSDE kita masih cukup yakin dengan pattern-nya. Habis itu yang kemarin kita lihat tuh siapa ya? Pewon ya. Pewon juga kita confirm ya untuk technical-nya. Nah, dia yang cuma retest sampai ke 545 kan. Nah, selama dia masih ada di atas itu ya, selama masih ada di atas 545 sampai berapa ini? Sampai 540 ya. 545 sampai 540 di atas kita tetap masih bisa hold untuk si Pewon. Jadi CTRA kan kemarin kita udah bahas ya, dia break ya teman-teman, kalau udah masuk berarti hold. Fokus di stop loss-nya. P1 kalau udah masuk berarti hold ya, fokus di stop loss-nya. Kalau BSD juga udah masuk, hold. Fokus di stop loss-nya. Ya ini ya, ini untuk tiga saham properti yang sempat kita mention di hari Selasa kalau nggak salah kan ya. Itu oke. S untuk saat ini ya, kalau teman-teman mau masuk ya, mungkin area ini ya buat teman-teman mau spec buy ya. Spec buy itu berarti buy on support ya. Di sini ya, berarti di 1245. Ini masalahnya adalah S, MAPI, Ramayana itu turun bareng-bareng lah. Artinya memang secara sektoralnya itu sedang pricing in. Kalau sampai di Natal tahun baru ini benar-benar diberlakukan PPKM level 3. Nah, kita takutnya sih sebenarnya cuma begini doang ya. Kenapa PPKM level 3 diterapkan nggak apa-apa. Ya, yang kita takutnya adalah setelah Natal dan Tahun Baru itu gelombang COVID itu naik. Gelombang COVID itu naik, PPKM-nya itu bukan cuma level 3, akhirnya dinaikin lagi ke level 4. Nah, ini makanya ancaman buat ini kan saham-saham retail ini. Ya itu yang kita takutkan dan itu mungkin juga ditakutkan oleh market. Ya gejalanya sih teman-teman bisa lihat lah ya. Kita lihat sesuatu yang berulang lah ya. Kalau waktu pertama kali COVID teman-teman masih ingat nggak? Malaysia udah kena, Singapura udah kena, Filipina udah kena, Australia udah kena. Artinya seputar kita udah kena. Kita belum kena satupun. Ya kan? Tiba-tiba nongol satu aja orang Malaysia. Ya, dan diumumkan. Ya itu kan berarti kasus pertama di Indonesia. Tiba-tiba langsung mana-mana.
Ya, nah kita nggak mau, mungkin ya market juga mencoba untuk price in dulu untuk itu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba melonjak. Kalau tiba-tiba melonjak kayak misalnya waktu kasus-kasus awal itu kan tiba-tiba anjlok begitu kencengnya kan. Nah, market kan tidak suka kejutan. Jadi oleh sebab itu ya mereka pasti akan antisipasi lah. Jadi oleh sebab itu kalau secara teknikal yang kita lihat ya, ini untuk S doang ya. Ini kemungkinan besar ya kalau dia turun ya dia akan ke sini ke sekitar 1245. Kita tinggal lihat dia kuat apa enggak. Kalau yang agresif ya berarti kita buy on weakness. Gitu. Kalau dia jebol ya tinggal keluar. Gitu ya. Habis itu BRPT. Nah, BRPT ini lihat ya, dia kan masih ada di plafon ya. Kalau teman-teman belum masuk, lebih baik jangan masuk. Ya tetap jangan masuk. Karena apa? Ya dia udah di plafon sini nih. Habis itu candle-nya setelah candle gede ke arah plafon kecil-kecil. Ini artinya apa? Kemungkinan besar akan ada pullback nih. Ya pullback. Nah, pertama pullback yang kita mau lihat adalah di 1025. Tahan nggak? Atau di sekitar 1000 lah ya, buletin aja ya. Di sekitar 1000 tahan nggak? Kalau itu nggak tahan, berarti dia akan balik lagi ke sekitar 960 ya, 960, 970 ya dia akan balik lagi ke situ. Baru teman-teman masuk aja. Ya kalau BRPT kita cukup yakin ya, kenapa? Karena dorongan EBT itu udah sangat besar. Udah sangat besar ya. Ini juga kita udah melihat bagaimana laporan keuangan kemarin dari Star Energy udah masukin ke BRPT udah cukup gede. Ya kan? Nah, kalau TPIA kita nggak usah ngomong lah ya. TPIA mau produksi berapapun sebenarnya produknya itu akan diserap oleh pasar karena produknya TPIA itu kan buat pemasok ya buat yang memproduksi barang sejenis seperti TPIA itu masih sangat jarang. Terus habis itu berapapun yang diproduksi, kebutuhan dalam negeri itu lebih gede. Makanya import itu masih tetap jalan gitu. Jadi tapi yang kita lihat sekarang adalah ya BRPT udah punya 2 kantong nih. TPIA yang sudah lama memberikan pemasukan untuk BRPT, tapi yang Star Energy sudah mulai menunjukkan hasilnya. Kan dia membangun itu kan ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya teman-teman beda lah ya, tenaga panas bumi itu betapa menguntungkannya. Memang awalnya itu butuh biaya gede, tetapi setelah jalan itu kalau kita boleh bilang ya, biaya operasional itu hampir nggak ada. Dia nggak butuh bensin, dia nggak butuh solar, dia nggak butuh yang lain ya. Semua itu ya dari panas bumi. Tinggal bagaimana maintenance mereka terhadap sumur-sumur itu. Karena satu sumur kalau mereka bisa maintenance, kalau saya tidak salah ingat itu bisa tahan 20-30 tahun ya, tetap mengeluarkan panas yang maintenance panas yang sama. Ya, bahkan kalau tidak salah satu sumur itu bisa dipakai untuk 100 tahun. Satu sumur panas bumi yang dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ya itu untuk memaintenance sumurnya atau mencari sumur baru. Itu doang. Ya, oke. Friends ini kayaknya udah di sekitar 90-an ya. Nah, dia ada di sekitar ini. Teman-teman tungguin dari 92, 95. Lebih baik ya, tunggu di situ ya. 90-an ya, kalau dia jebol ini sih ya lebih baik ya kita keluar dulu sementara. Tapi ini kan dia udah pernah jebol di 107 sampai 103. Ini areanya kan dia udah mulai jebol nih. Ya tinggal confirm aja besok. Kalau besok dia turun lagi lebih rendah daripada ini berapa? 100 ya, lebih rendah daripada 100 ya berarti teman-teman udah tahu incaran kita adalah di 92 sampai 95. Ya, tetapi ini teman-teman sekali lagi ya, ini memang bukan saham untuk teman-teman lakukan day trading dan lain sebagainya, enggak ya. Tapi ini saham yang memang teman-teman harus ngambilnya itu untuk agak long term. Data centernya aja baru MOU kan, data center baru MOU. Terus habis itu ya Moratelnya itu mereka memang sudah berkembang. Tetapi penghasilannya Moratel itu tidak dimasukin ke Friends. Karena dia akuisisi Moratel itu bukan dengan Friends. Ya, tetapi dengan anak perusahaannya si Friends. Sehingga keuntungan atau mungkin pendapatan yang dihasilkan oleh
Moratel itu tidak bisa dimasukkan sebagai keuntungannya si Friends. Jadi ya kita mungkin tidak akan melihat perkembangan yang dari laporan keuangan ya dalam waktu dekat ini yang cukup berarti di Friends ya. Tetapi dengan adanya Moratel, otomatis si Friends itu bisa menggunakan frekuensi atau mungkin jaringannya optiknya si Moratel itu untuk melakukan ekspansi jaringan dan lain sebagainya. Dan itu pasti jauh lebih murah. Ya, nah kita lihat habis itu ARPU-nya, average revenue per unitnya itu, saya nggak tahu ini apakah trik marketing ya, dia adalah yang paling murah. Dan itu dibikin semurah-murahnya kayaknya sih ya, karena dibandingkan dengan Tree dia lebih murah, dibandingkan dengan Excel, ISAT segala macam lebih murah. Cuman memang yang memilih Friends itu tidak sebanyak Indosat, yang tidak sebanyak yang ada di Excel ya, apalagi yang Telkomsel ya, kita nggak usah bandingkan. Tetapi seiring dengan waktu itu semakin berkembang loh. Pelanggannya, konsumernya itu semakin berkembang. Nah, terus belum lagi kita ngomongin soal pemenang 5G itu siapa sih? Ini adalah pemenang 5G dan dia itu adalah satu-satunya yang belum meluncurkan 5G. Kenapa? Nggak tahu juga. Ya jadi ya ini yang kita masih menunggu lah ya. Cuman kejutan demi kejutan udah mulai terjadi di Friends. Kita kan nggak pernah nyangka kan ya dia bisa kerjasama dengan Abu Dhabi untuk membangun data center. Ya itu sebuah kejutan sih sebenarnya. Ya kalau kita melihat dia bukan siapa-siapa, nggak juga gitu. Karena banyak sekali yang sudah dilakukan, corporate action yang sudah dilakukan. Kayak misalnya membeli Moratel aja, itu udah sebuah kejutan loh. Kalau bilang ini adalah perusahaan rugi, lah uangnya dari mana? Ya kan? Gitu. Jadi ini bukan saham untuk swing, bukan saham untuk day trading dan segala macam ya. Ini saham teman-teman ya. Kalau berani beli di harga rendah, habis itu hold. Ya, habis itu hold. Itu aja yang. Kalau ini untuk Friends ya. Kalau buat teknikalnya, karena dia udah jebol, area ini sebenarnya yang cukup bagus, 91 sampai 95 untuk collect kembali. Ya, itu untuk Friends. Habis itu kita lihat Era. Era memang dari trennya kita melihat memang dia udah mulai naik ya. Kita sebentar ya, saya cek nih area ini. Oke. Jadi kalau sampai nanti dia koreksi, mungkin akan sampai ke sini. Ya ini lihat dulu kalau dia koreksi ya, ini trennya kan memang naik kan. Sudah bisa lihat ya, trennya kan sudah naik ya. Oke, ini pergerakannya kan udah naik. Ini saya buang aja ini. Nah, pergerakannya sudah naik ya. Tapi kan dia koreksi. Nah, peluang teman-teman untuk ngambil lagi itu ada di sekitar 630 sampai 635. Tapi ini sama, sekelas sama si tadi kita bahas apa ya? S ya, sekelas. Ancamannya itu ada di PPKM sebenarnya. Ancamannya ada PPKM. Tetapi yang kita lihat dari Era adalah dia tidak tergantung sama outletnya. Dia sudah punya untuk yang handphone ya, dia sudah punya divisi untuk online kan. Udah online. Habis itu mungkin yang ancamannya itu adalah yang anak-anaknya. Yang baru-baru ini kan dia baru akuisisi atau bukan akuisisi ya, kerjasama dengan toko roti itu ya, toko roti Prancis itu namanya apa ya. Nah itu mungkin akan menjadi ancaman buat dia. Karena kan otomatis kan akan ini kan, akan tutup kan untuk PPKM segala macam kan. Tetapi dari semua lininya, memang yang handphone itu masih yang gede, yang memberikan pemasukan untuk si Era. Jadi otomatis teman-teman masih bisa perhatikan lah ya. Selama dia masih stay di atas 630, 635, kita masih bisa. Kalau udah punya barang, kita masih bisa hold. Kalau belum punya barang, itu mungkin bisa teman-teman melakukan spec buy di situ. Ya di berapa tadi 630 sampai 635 kan? 630 sampai 635. Ya, oke. Tadi Telkom udah ya, Pak. Terus habis itu kita lihat ABMM. Sama apa ya? Ini saya tidak begitu mengenal sahamnya ya, tetapi kalau lihat teknikalnya,
Ini kayak kecenderungan yang ada adalah dia akan turun ya. Ya, weekly-nya sih oke ya. Kita lihat di daily-nya sebentar. Oke. Jauh juga loh. Oke ya. Nah, ini kalau ABMM, teman-teman gini deh, lebih baik ya. Karena saya nggak tahu fundamentalnya segala macam, ya teman-teman cek sendiri ya. Tapi ini kita ngomongin soal teknikalnya aja. Lebih baik tunggu dia di atas 1550. Nih, tunggu dia break di sini. Ya, atau teman-teman kalau mau jauh lebih aman lagi adalah tunggu dia break di atas ini. 1700. Dia break dulu di situ. Ya. Kalau enggak, dia akan balik ke sini nih. Di 1100 atau 1145. Yaitu untuk ABMM. Oke. Kita lihat volumenya juga udah mengecil terus ya. Oke, nah MAPI kena trailing stop. Jadi MAPI itu ya, MAPI ini teman-teman lihat ya, dia kena EMA 50 kan. Nah, saya keluar setengah. Ya, saya keluar setengah, tapi setengahnya masih ada. Ini hari ini malah candle bagus banget. Ya, jujur saya agak menyesal juga sih keluar ya. Ya, cuman karena aturannya adalah ya begitu kena EMA 50 kita keluar. Ini udah untuk position kan, dan ini udah gede. Ya, saya keluar ini berarti ada sekitar kalau nggak salah udah di 30-an% kalau tidak salah ya. Teman-teman cek lah punya teman-teman sendiri ada di mana. Ya, buat saya itu saya nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena tinggal lihat lagi nanti di sekitar itu ada nggak setup untuk masuk. Karena memang peluang dia masih cukup bagus kok. Ya, masih cukup bagus. Ini apalagi ini udah balik lagi ke atas EMA 50. Ya, udah balik lagi ke atas EMA 50, terus candle-nya bagus. Nah, habis itu teman-teman coba cek. Pada saat penurunan ini terjadi, ya cek deh. Asing masih melakukan akumulasi terhadap saham ini. Ya, saya nggak percaya kalau misalnya ini ngapain asing masih ngambil gitu ya kalau ini tidak ada peluang untuk naik lagi. Oke, nah secara teknikal ya buat metode saya, dia sebenarnya udah confirm. Ini dia tidak break ini aja. Oh, kita udah cukup seneng kok. Ya, dia naik lagi ya nanti kita tinggal collect lagi di area-area sekitar sini lah. Nah, dia bisa break, ya baru teman-teman masuk lagi. Masuk nanti dia di atas sini masih akan ada sideways sekali lagi. Ya jadi udah inilah ya. Buat teman-teman mungkin kalau belum keluar ya hold aja. Itu untuk position memang. Ya, cuma karena kan position walaupun position tetap ada namanya trailing stop kan. Itu di EMA 50. Nah, makanya kenapa saya keluar setengah di situ, tapi setengah lagi saya masih pegang. Ya, nanti kalau dia udah balik lagi ke atas 900, dia break, saya masuk lagi. Udah tinggal gitu aja. Jadi nggak perlu harus itu ya. Aturan, jalankan aturan itu. Cuman kalau misalnya, memang dalam hati ya, ini masih bagus banget gitu ya. Dan benar hari ini ditutup lagi ke atas. Ya pada saat dia ditutup ke atas, ya memang ada secara psikologi nyesel juga ya keluar tadi ya kan. Nah, tapi ya aturan is aturan, tentu harus jalanin aturan itu. Oke. Habis itu WG break ya. Oh, dia break ya. Nah, WG break, teman-teman tinggal konfirmasi besok ya. Ini soalnya kan ada di ujung nih. Masih ada di di ujungnya ya. Belum benar-benar turun kan. Tinggal konfirmasi besok. Ya dia naik lagi atau enggak, karena ini kan areanya di sini nih. Tuh lihat ya, ini EMA 50 20, ini EMA 50. Jadi ini areanya nih. Nah, selama masih ada di area itu, buat teman-teman yang udah punya barang ya, apalagi beli dari bawah, ya teman-teman masih bisa hold. Ya, trennya masih oke kok. Cuman paling ini akan jadi konsolidasi aja. Ya, Dimas kayaknya dari kemarin nggak kemana-mana ya. Iya benar ya. Dimas masih nggak kemana-mana. Jadi kalau teman-teman punya barang ya teman-teman hold aja. Tinggal nunggu. Tapi kalau buat masuk kita kebetulan punya 3 yang lain. 3 yang lain lebih confirm BSE, CTRA, sama P1. Udah lihat yang itu dulu. Karena ini kita nggak tahu dia kapan jalannya kan. Sedangkan yang 3 itu sudah mulai menunjukkan gejala untuk jalan. Ya, nah habis itu saham lain Doit ya. Doit mungkin mau saya bahas ya Doit ya, karena apa dia ada di sekitar support nih.
Kalau dia bisa bertahan di situ, ini berarti teman-teman yang agresif pasti akan muncul nih. Ya, ini area sini 284. Teman-teman yang agresif pasti akan muncul di area situ. Ya, ini bisa lihat ya, 234. Jadi kalau mau ngambil, ya ngambillah di 234. Artinya stop loss teman-teman ada di bawah situ. Di bawah 234 ini. Ya, ini lihat volumenya juga udah mulai kecil kan, artinya penurunannya udah mulai terbatas. Ya, tinggal dia mau jebret ke bawah atau udah kembali naik lagi. Ya, Medco hari ini jebol ya. Turun lumayan ya tuh ya. Tapi dia masih ketahan sih ya di base yang ini. Jadi kalau dia balik lagi ya paling dia akan nge-base di sini. Cuman ya ini udah periode mulai turun. Artinya dia punya struktur ini patah nih. Kalau dia jebol ya, berarti struktur itu udah patah. Ya berarti kemungkinan besar ya dia kalau bagus ya dia konsolidasi. Ya kalau dia nggak bagus ya dia akan kembali turun lagi. Ya itu untuk Medco. Terus habis itu main juga kayaknya masih belum bagus-bagus ya mainnya. Iya belum ya. Main masih belum itu. Jadi ini biarin aja. Dia masih akan turun, dia mungkin masih akan turun terus. Ya, oke, Elsa. Ini Elsa ya, ini Elsa penentuan nih. Ya di 292 ini area buat menentukan Elsa itu akan kemana. Apakah dia akan kayak Medco? Ya kenapa? Karena si Raja juga kayaknya sama ya. Nah ya, Raja juga udah di sekitar itu juga. Ya nanti dia jebol apa enggak? Ini mau kita tunggu ini. Jebol, kita kabur. Berarti kan Medco sudah kayak gitu, Elsa sudah kayak gitu. Ini tinggal confirm satu lagi Raja nih. Ya kalau dia break, ya berarti udah. Kita lebih baik kita keluar dulu. ADMG kayaknya masih hold ya. Ya benar ya, ADMG masih hold. Ya ini selama kalau udah masuk ya kan dia masih ada di bawah situ ya stop loss-nya kan. Selama masih belum kena stop loss kita masih bisa hold untuk ADMG. Aisyah juga ini udah doji ya. Ini tinggal kita nunggu aja dia mau ke atas apa. ICBP, INDF sudah mulai. Ya, oke. Kita nggak tahu sektornya udah mulai akan bergerak apa belum. Ini kita tinggal menunggu, apalagi dia ada di sekitar ini ya, support 212 sampai berapa nih? 218. Oke. Apakah broker summary dan foreign flow sangat mempengaruhi dalam membeli saham meskipun chartnya sudah bagus? Enggak sih, Pak. Enggak sih. Itu hanya menjadi semacam indikator pendukung doang. Tetap melihatnya dari technical analysis. Jadi tetap masuk sama keluarnya itu dari chart. Tapi kita melihat ya, misalnya contoh kayak broker summary atau foreign flow itu cuma mensupport kita doang. Oh, nih kayaknya ada Gajah juga ada namanya institutional support di situ. Jadi ada yang support nih. Karena untuk bergerak harga untuk bergerak kan nggak bisa digerakkan oleh retail. Kalau retail yang menggerakkan harga, teman-teman tahu sendiri itu nggak ada kekompakan sama sekali kan. Jadi kita butuh yang support. Support ini harus adalah strong hand. Nah, yang bisa strong hand itu adalah mereka yang pegang data. Ya kan? Yang pegang data ya nggak bisa dipungkiri. Asing sama institusi itu pegang data jauh lebih baik daripada retail. Kenapa? Mereka kan punya uang untuk bisa mendapatkan data-data itu. Ya, itu kurang lebih. Ya, itu terus habis itu Nelly ini kalau nggak salah tidak terlalu liquid ya. Ya, makanya kan kita tidak terlalu rekomen untuk Nelly. Tapi yang kita rekomen itu kemarin itu adalah Temas sama SMDR. Ya. Tapi kalau teman-teman masuk ya misalnya modal teman-teman bisa masuk ke dalam sini, ini tinggal tunggu aja kalau dia break 250 harusnya akan ini ya, break 250 ini pergerakannya akan mungkin akan lebih lancar ya. Tapi pastikan dia break dulu. Kenapa? Karena lihat shadow-nya. Yang gede-gede ya, ini pasti akan dalam tanda petik agak dipermainkan sedikit. Tapi kalau dia bisa break 250, good. Ya, good. Jadi dia bisa stay di atas. Teman-teman bisa buy di situ, tapi kelihatannya sih dia akan turun ya. Oke, ini ya saya gambar ya, teman-teman perhatikan ya.
Ini kelihatannya dia akan ada penurunan di sini. Kita tinggal confirm aja. Kalau dia break ya mungkin dia cuma akan bentuk ini top. Ya, nah targetnya ada di sekitar ini. Ya, 312. Tapi teman-teman harus ingat loh ya, ini tidak terlalu confirm pattern itu. Kenapa? Karena ada ini. Ya, tetapi ya oke lah, saya ukur aja ya. Misalnya dia akan ke sekitar 312. Ini mungkin bisa jadi patokan target aja. Patokan target. Jadi kalau dia break, dia akan ke situ. Tapi sembari menuju ke sana, teman-teman tinggal trailing stop. Oke? Trailing stop. Itu untuk Nelly. Ya, cocokkan lo ya dengan itu ya, dengan modalnya. Jadi kalau nggak terlalu liquid, otomatis ya teman-teman jangan paksain untuk masuk situ. Cepro yang 50 IHSG sudah di puncak. Emang Cepro gocap ya, tapi Cepro itu naik karena memang ada fundamentalnya. Memang fundamentalnya membaik kan, ya kan? Fundamentalnya membaik. Sedangkan kalau yang gocap-gocap yang lain yang mana ya? Yang naik ya. Kalau DGIK itu memang karena diakuisisi kan, karena diakuisisi itu habis itu Pani itu memang juga karena akuisisi. Nah, kalau Cepro ini yang saya tahu itu karena memang ada perubahan pada fundamentalnya. Jadi bukan dia bangkit hanya bangkit begitu saja ya. Kalau yang saham gocap lain saya malah belum tahu. Bisa itu nggak? Pak Riki bisa kasih apa saham apa yang gocap lagi? Ya, P1 udah kita udah bahas itu masih bisa hold kalau teman udah masuk. Ya, Wood mungkin Wood ya. Wood kita lihat ya. Nah, hari ini dia nggak naik juga ya. Wood ya, saran saya adalah kalau teman belum punya barang, masuk di 910, 885 sampai 910. Dia break dari situ baru teman masuk. Karena kalau sekarang tanggung teman masuk. Ya udah tanggung. Waktu kemarin itu kan kita ambil dari sini ya. Kalau tidak salah ya. 1:2. Kita ambil di mana? Oh, belum ya. Nah, belum kena. Ya, ini kalau nggak salah kita ambil dari situ ya. Dan itu masih belum kena 1:2-nya. Jadi apa yang teman-teman lakukan kalau residual sih tidak terlalu tidak terlalu bagus lah kalau misalnya cuma mentok di situ. Jadi tunggu dia break aja di atas 900 sampai berapa ini? 885 sampai 910. Itu untuk Wood ya. Nah, habis itu ESA. ESA itu kita masih pada skenario ini ya, dia sampai dia bisa break neckline ini apa enggak. Nah, kalau dia naik lagi, nah ini beda ya. Kalau dia naik lagi, oke, dia mantul dari area sekitar nih ya, support ini. Pergerakannya ya kita mau tunggu aja sih. Dia benar-benar bisa break nggak dari sini. Itu dulu ya. Jadi untuk menggagalkan skenario yang ini nih. Skenario kemarin nih. Teman-teman lihat nggak skenarionya? Ya dia harus gagalin dulu itu. Gagalnya gimana? Dia harus break dulu ini. Berarti kan gagal kan? Ini di break dulu ya. Berarti gagal nih skenario yang ini. Nah, kita baru bisa melihat itu. Kalau enggak, kita masih harus menunggu wait and see. Skenario ini masih berlaku loh. Ya kita nggak tahu nih nanti kayak gini. Lihat nggak? Tiba-tiba jebol ke bawah. Ya bisa aja kayak gini nih. Ya, jebol ke bawah. Nah ini apakah dia naik terus habis nanti jebol ke bawah? Gitu. Jadi buat saya ESA itu masih belum confirm. Jadi lebih baik teman-teman tunggu sampai skenario ini dipatahkan oleh pergerakan harga. Caranya dia harus naik sampai ke atas ini. Ya 422 lah. Dia naik sampai ke atas itu udah aman baru kita masuk. Itu ESA. Ya, terus habis itu Ali. Kita lihat ya, Ali ini ancamannya sih udah cukup nyata ya Ali ya. Ali itu kan sawit udah nggak boleh ekspor. Kayaknya sih udah mulai akan ada ya, karena udah mulai akan dialihkan ke dalam negeri karena minyak goreng sudah mulai naik. Apalagi ya, ibu-ibu sudah menjerit lah ya. Jadi udah mulai dilarang ekspornya, terus habis itu deforestifikasi dari Eropa mulai lagi nih. Jadi dia
Eropa itu tidak akan menerima import mereka atau ekspornya kita dari yang deforestisasi. Artinya ya sawit inilah pasti kena. Ya termasuk ya mungkin nikel segala macam kan. Jadi kayaknya perang dagang kita sama Eropa itu udah mulai memanas nih. Jadi otomatis ancamannya itu akan cukup nyata. Kita akan mau lihat ya dalam negeri itu mampu nggak untuk menyerap nih kelebihan dari produksi sawit-sawit yang ada, CPO yang ada. Kalau itu bisa, nah itu mungkin beda masalah. Tapi ancaman itu masih ada, yaitu masih nyata lah. Ya. Dan secara teknikal juga kita lihat ya area ini yang tadi kita mau tunggu ya di 10.500 ya itu udah mulai jebol juga. Udah mulai jebol. Ini apakah satu pertanda juga bahwa kelihatannya teknikalnya sudah mulai mendukung nih atau memberikan kepada kita sinyal kelihatannya ancamannya akan mulai dilakukan. Ya walaupun berita terakhir menunjukkan bahwa Pertamina sudah mulai memproduksi B100. Ya biodiesel 100. Jadi 100% itu dalam bentuk CPO. Tapi perharinya baru 3.000 barel. Karena kilangnya itu baru cukup untuk itu. 3.000 barel. Nah, saya nggak tahu, teman-teman cek lah ya 3.000 barel itu bisa dipakai untuk berapa banyak atau berapa liter jadinya. Bisa disebar untuk berapa banyak. Ya kebutuhan solar itu berapa besar. Nah, itu nggak bisa mengcover nggak sampai ke situ ya karena 3.000 barel doang per hari. Oke. Terus habis itu BBRI kemarin udah sempat naik ya. Nah, hari ini dia masih belum break sih. Kalau teman-teman mau collect BBRI ya kalau kemarin kan kita buy on support ya. Tunggu dia break aja jauh lebih aman di 432 atau ini berapa 4.300. Dia break itu otomatis akan ada pergerakan juga untuk indeks harga saham gabungan. Jadi tunggu dia break aja. Ya takutnya ini udah sampai ke atas dia turun lagi. Turun untuk retest sampai ke sini lagi nih. 4.100 sampai 4.050. Nah, teman-teman tinggal cari informasi mengenai window dressing. Kira-kira bakalan ada nggak window dressing? Gitu. Apakah manajer-manajer investasi itu sudah cukup dengan polesan portofolio mereka? Atau mereka masih kelihatannya masih cukup mencari lagi ya untuk lebih mempercantik lagi ya portofolio mereka. Nah, kalau window dressing-nya masih ada, nah masih ada kemungkinan ada pergerakan ke atas untuk indeks harga saham gabungan. Kalau kemarin kan kita bilang ya ada sampai ke 6.900 kalau jebol. Kalau break ya dan stay di atas all time high, mungkin dia akan sampai ke 6.900. Tapi ini kan udah hampir akhir tahun nih. Akhir bulan ya, hampir akhir bulan. Kita masih melihat ya di Desember ini itu masih cukup tenang nih. Akumulasi belum ada ya, tetapi berita-berita negatif, berita-berita tidak terlalu bagus di global itu udah mulai datang nih. Udah mulai berdatangan ya. Jadi berita negatif ini kira-kira direspon nggak sama bursa? Ya contoh kayak lonjakan COVID di Eropa, ya itu kan udah mulai. Lonjakan COVID di Cina udah mulai juga, lockdown udah mulai, ya kan? Terus habis itu lonjakan inflasi di Eropa, di Cina dan di US. Itu bagaimana dengan Indonesia? Kalau Indonesia mungkin stagflasi itu jauh ya. Tapi nanti Sabtu ini kita akan bahas ya. Sabtu kita akan bahas mengenai stagflasi, mengenai supply chains ini pengaruhnya ke Indonesia seperti apa. Tapi kita akan bahas di hari Sabtu akan jauh lebih lengkap. Ya. Kalau misalnya window dressing ada, ini kemungkinan besar ya si BBRI, BBCA, BMRI ya, ini kemungkinan besar akan break. Ya, break. Ini kan patternnya masih cukup jelas ya. Ini patternnya adalah flag kan. Itu masih disebut sebagai continuation bullish pattern kan. Terus ada BBCA. Ya, dan BBCA juga sama kan. Ini dia udah turun lagi nih sampai ke area situ. Ini harusnya cukup kuat ya. Kalau enggak setidaknya dia sideways. Setidaknya dia konsolidasi. Nah, kalau ini konsolidasi, ya indeks pasti akan konsolidasi. BMRI tuh ya, ini besok Jumat ya. Kayaknya sih untuk jebol kayaknya agak pesimis saya kan. Jadi ya kemungkinan besar dia akan turun. Kayak ini
udah di tanduk-tanduk juga sih, udah di plafon-plafon kan. Terus teman-teman bisa lihat BBNI itu juga masih di situ kan. Ya, masih di situ. Terus habis itu teman-teman bisa lihat BBTN misalnya. Ya, ini masih di situ. Ya, artinya mereka semua konsolidasi. Nah, pada saat dia konsolidasi, ya otomatis indeks akan konsolidasi. Nah, BBRI juga sama. Teman-teman tinggal tungguin aja dia jebol, dia break, ya itu kan dia akan melanjutkan trend. Kalau yang udah punya ya hold. Oke. Kalau yang belum punya ya tunggu dia jebol baru teman-teman ikut. WH ini saham transportasi kan. WH ini ya, ini kalau dia udah ini tinggal lihat 175 itu masih mampu nggak nahan WH. Kalau nggak mampu berarti dia tinggal turun. Ya berarti udah selesai itu. Adi ini masih cukup anteng ya, ini masih konsolidasi ya di situ ya. Area ini sebenarnya kita kalau mau spekulatif buy ya, ini sebenarnya udah bisa Adi Karya. Cuma kalau dari konsumsi, teman-teman udah tahu kan pilihan kita cuma 3 ya. Ada PTPP, ada Wika dan WG. Itu. Raja udah, ini apa ya? Oh ya, ini dapat berapa ya? Oh, penjataannya gede banget ya. Sebentar, ini ada data ya. Teman-teman nanti coba cross-check ya. Penjataan IPO untuk Mitra Tel ya, pesan di atas 100 juta dapat 30%. Pesan di bawah 100 juta dapat 68%. Ini gede loh. Ya, ini gede ya. Moga-moga tidak terulang kasusnya buka. Karena ini cukup gede nih. Ya, ini benar ya, penjataannya udah pasti seperti itu ya. Di atas 100 juta itu 30%, di bawah 100 juta itu 68%. Ya, teman-teman yang mungkin udah pernah melakukan membeli di penawaran umum, coba lihat ya datanya itu benar nggak penjataannya seperti itu. Karena Senin udah listing kan. Ya, BSD kita masih ikut tren, SMRA bukan, karena SMRA itu ya soalnya kita punya 3, Pak. SMRA ini kan cuma begitu-gitu doang. Ya kan? Begitu-gitu saja. Ya, sedangkan kalau lihat teknikalnya deh, BSDE cakep mana? Ya kan? BSDE, CTRA, ya kita pilih yang cakep lah. Terus habis itu P1. Ya kebetulan yang cakep ini. Ya kan? Maka dari itu SMRA ya kita nggak lihat lagi karena dia juga udah naik kan dari sini sampai situ kan. Terus habis itu ini juga nih saya buang ini, teman-teman bisa lihat ya, ini juga dia mentok-mentok di sini. Ya, nah ini kalau misalnya teman-teman mau ngarapin SMRA naik ya tunggu ini. Berarti tunggu 1000, dia jebol 1000 baru dia akan naik. 1000 sampai 1030 itu baru akan naik. Itu untuk SMRA. Nah, tanya mengenai Krakatau Steel ya, ini buat saya juga penasaran, Pak. Dia mau nunggu apa lagi? Tapi ini jangan dilepas ya. Ini saya udah bilang ya jangan dilepas. Ini udah tinggal udah sabar sekian lama, disabarin aja lagi. Laporan keuangan semua udah menunjukkan bagus. Kenapa dia belum bergerak ya? Kita nggak tahu. Tetapi teknikalnya udah bagus. Jadi ini udah tinggal menunggu saja, ya menunggu saja. Ini saya masih mencicil untuk ini. Kalau dia mau balik ke 480, yang 470, yang 490 atau 500 ini, ya saya mungkin masih akan saya cicil. Kenapa? Karena laporan keuangannya fundamentalnya semua udah bagus. Terus direktur utama juga masih rajin mencicil kan, ya kan? Gitu. Itu orang dalam, itu insider. Ya kan? Nah kalau insider udah kayak gitu ya, kenapa kita enggak? Ya memang ini mungkin ya. Kita juga sama kayak Friends kan. Ini saham-saham turnaround. Kalau saham turnaround, kita nggak bisa ngarapin kalau dia akan bergerak langsung secepat itu. Oke. Kenapa TPIA tidak naik? Ya karena memang dia udah selesai sebenarnya dengan dengan dia punya trend ya, dan ini udah price in. Kemudian
kita ngelihat ya, ini masih kalau minornya kita boleh bilang ini downtrend kan, minornya ini downtrend. Jadi kita harus tunggu dia break dulu, Pak. Ya, dia break dulu. Lihat ini kan dia bukannya nggak naik-naik, dia udah naik lumayan banyak. Ya, ini waktu dia dapat tax holiday ya, terus habis itu pembangunan pabrik baru segala macam, ini udah naik banyak. Ya, udah naik banyak. Nah, sekarang kabarnya kan tax holiday mau dicabut segala macam kan. Nah, ini tinggal menunggu aja nih, dia udah turun sampai ke ujung sini. Ya, kira-kira dia akan ke bawah apa ke atas. Ya, oke. Kalau bullish-nya, lihat deh. Sebenarnya jauh lebih baik bullish-nya. Ya, jauh lebih baik bullish-nya daripada bearish-nya. Lihat ini. Ya, nih kalau ngalamin di sini itu kan bullish kan? Ngalamin di sini bullish kan? Ngalamin di sini bullish kan? Ya, nah ini nggak tahu ini kira-kira akan berulang apa enggak. Oke, habis itu nah kita ngomongin BPKP deh. Ya, karena ini kayaknya isu hangat banget ya. Ya, BPKP ini sebentar lagi akan ditradingkan right issue-nya. Ya, R-nya itu akan ditradingkan. Jadi kalau R itu ditradingkan, udah 8 lewat ya. Ya, R-nya itu akan ditradingkan, kita ngelihat ya gejalanya itu akan begini. R-nya itu ditradingkan di 200. Nah, ya, R-nya ditradingkan di 200. Habis itu sebelum kumdet banyak sekali yang mengambilnya. Kelihatannya ini sorry to say ya, saya juga nggak tahu karena saya nggak menjalankan strategi ini. Apakah mereka menjalankan strategi ini seperti apa? Saya juga nggak bisa confirm kan. Ya, kalau ada yang mau confirm silakan ya. Ya, pertama teman-teman lihat ya, mereka ngambil di kumdet, otomatis kan akan dapat right kan, ya kan? Nah, habis itu mereka kayaknya ya pada saat kenaikan ini mereka mulai melepas nih induknya, melepas yang mereka pegang. Karena kalau lihat dari 310 ya terus habis itu dia naik sampai ke atas, otomatis kan porto yang mereka pegang itu, apalagi ngambil di kumdet, apalagi ngambil di ARB kemarin ya. Porto mereka otomatis akan ada keuntungan yang cukup lumayan lah buat dana gede itu ya. Nah, habis itu mereka tinggal lepas induk untuk tebus right-nya atau nanti dia akan bermain di right. Ya, right itu kan kalau nggak salah tanggal 22 sampai 26 akan di-trading kan ya. Ya akan diperjualbelikan. Jadi teman-teman punya right di situ, teman-teman lihat lah. Ya, ini juga sekarang harganya ada di 348. Sebenarnya tanggal 22 itu kan hari Senin kan, tanggal 22 hari Senin. Nah, ini besok apakah akan diturunkan atau enggak? Nah, kalau dia tidak, teman-teman bayangkan dapat right 200. Bakal dinaikin enggak? Itu seenggak-enggaknya ada 50%. Taruhlah dia turun sampai ke 300. Right-nya mulai 200. Ya, berarti kan ada di 50% langsung. Bisa jadi loh ya langsung digerek ke 50%. Ini skenario loh ya. Bisa terjadi bisa enggak. Karena saya nggak bisa confirm juga ke siapapun kan. Dan saya juga nggak melakukan hal itu. Oke, jadi ya hati-hati saja. Makanya kenapa setiap kali ada corporate action saya menghindar. Karena pusing gitu. Ngikutin strategi-strategi itu ya repot karena kita nggak di situ ya. Mau membaca teknikalnya juga kita nggak bisa. Ya itu kan udah dalam tahap euforia ya, tahap strategi-strategi yang mungkin saja teknikal nggak bisa mengcover itu. Ya jadi makanya saya menghindar. Jadi tunggu sampai dia ready, baru kita masuk lagi. Itu juga nggak telat. Gitu ya. Itu untuk BPKP. Jadi ya buat saya ya itu kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, kode broker akan ditutup tanggal 6 Desember. Efeknya apa? Nggak ada efek buat saya, Pak. Bu, ya nggak ada efek. Terus cara mengetahui pergerakan gajah, sebenarnya yang ditutup itu pada saat live. Sedangkan nanti end of day itu sudah ada lagi. End of day ya, itu sudah ada lagi, sudah keluar lagi. Jadi broker summary tetap akan ada, tetapi memang tidak bisa kita lihat pada saat hari perdagangan. Gitu. Dia cuma akan ada di end of day. Gitu. Ya, kalau kita kan memang masuk keluarnya itu based on technical. Kalau pergerakan gajah sebenarnya kita juga bisa lihat dari volume. Ya kan? Kita bisa lihat dari volume. Kalau memang volumenya membesar, technicalnya memang bagus, ya di situ ya kita bisa tentukan kita mau masuk atau kita tidak.
Ya, itu ya kurang lebih ya. Oh, MTEL ada yang dapat 100%. Oke, ini nih confirm nih, MTEL ada yang sampai dapat 100%. Jadi kalau udah kayak gini-gini ya, saya agak pesimis MTEL itu bisa membantu untuk pergerakan indeks. Itu ya, kurang lebih ya. Jadi dari sini aja kita udah bisa itu. Oh, OBP real. Oh ya. Yellow itu juga dari Gocap ya. Oke, ya nanti kita cek lah, nanti kita confirm aja deh hari Sabtu itu seperti apa ya. Oke, saya pikir begitu dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman ini BPKP kan cukup banyak yang nanya kan. Ya ini udah kurang lebih kayak gitu. Jadi ya buat saya ya seperti itu aja ya BPKP. Nanti ya teman-teman ada yang mau confirm ya silakan confirm. Oke, ya thank you ya teman-teman untuk waktunya. Thank you ya. Semoga indeks baik-baik aja, kita masih bisa cuan di situ ya. Seenggaknya Desember juga ada window dressing ya. Oke, tetapi saya mau ingatkan sebelum saya tutup, jangan lupa untuk dianalisa kembali, jangan lupa bikin trading plan-nya, punya pegangan, oke? Punya pegangan. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam trading nanti live-nya seperti apa. Oke? Ya, thank you teman-teman. Salam sehat selalu, selamat malam, selamat istirahat, sampai ketemu lagi. Salam tim.